Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaskawan Fadila, PM 201705166 dari kelas B. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas 1 POK, arsitektur dan organisasi komputer. Untuk pengertiannya, arsitektur yaitu suatu konsep mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga merupakan suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara untuk menghubungkan komponen hardware agar mampu menciptakan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target biaya. Pada arsitektur komputer berhubungan dengan seorang programmer yang mempelajari tentang komponen-komponen pada sistem komputer yang nantinya akan berdampak pada perintah logis sebuah program. Sebagai contoh, sistem aritmatika yang akan digunakan teknis pengalamatan, set instruksi, dan mekanisme input-output. Pada arsitektur terdapat 3 komponen penting, antara lain arsitektur mikro dari ISA, set instruksi, dan sistem desain pada seluruh bagian perangkat keras. Adanya arsitektur komputer sangat membantu programmer dalam menentukan aplikasi baru yang akan dibuat, dan adanya konsep perencanaan akan memudahkan perbaikan jika terjadi kerusakan pada komputer. Untuk organisasi komputer merupakan seperangkat komponen yang interkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Definisi lain dari organisasi komputer adalah seluruh rangkaian komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Organisasi komputer memiliki peran dalam pengoperasian komponen penyusun sistem komputer dalam rangka implementasi aspek arsitektural. Sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Komputer bisa bekerja sesuai perintah. Dalam organisasi komputer terdapat struktur tertentu dengan tugas dan wewenang tersendiri sehingga fungsi komputer tetap berjalan. Contohnya yaitu perangkat keras, memori, dan sinyal kontrol. Untuk perbedaannya, arsitektur lebih menekankan segi perencanaan yang berwujud rencana blueprint atau cetak biru yang terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Arsitektur juga berkaitan dengan atribut sistem komputer yang berhubungan dengan seorang programmer. Sedangkan organisasi komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Untuk komponen arsitektur komputer dan organisasi komputer. Untuk arsitektur itu ada set instruksi, unit aritmatika dan logika, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O/Z. Organisasi komputer adalah teknologi hardware, perangkat lunak, CPU, sistem memori, sinyal kontrol. Konsep store program adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Untuk perbedaan struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Von Neumann arsitektur komputer yang menempatkan ROM atau read-only memory dan RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan database tunggal untuk mengalamati program dan data. Contoh microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga N8HC05 dan NHC
N68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur harapan memiliki dua memori yang terpisah untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin input atau output khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti ID converter, LCD, dan device lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor ini sering disebut dengan nama microcontroller. Yang selanjutnya, instruction set arsitektur. Pengertian set instruksi atau instruction set arsitektur didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para program. Secara umum biasa mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya. Bisa merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan kode-kode biner yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya. Dalam sebuah desain prosesor tertentu, kumpulan kode tersebut disebut sebagai bahasa mesin untuk ISA yang bersangkutan. Untuk instruction untuk elemen satu instruksinya, operation code menspesifikasikan yang akan dilakukan. Operasi yang akan dilakukan, kode operasi berbentuk kode biner. Dalam komputasi, sebuah operation code adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka yang akan proses berupa operan. Selain opcode digunakan dalam arsitektur set instruksi dari berbagai CPU, merupakan perangkat keras. Mereka juga dapat digunakan di mesin komputasi abstrak sebagai bagian dari spesifikasi kode byte. Contohnya adalah ini 0001 2 sama dengan 116 slot isi dari memori, 0010 216 simpan isi pada memori. Selanjutnya 01012516 tambahkan pada SDR memori. Akumulator ACC dengan penyimpanan sementara. Selanjutnya mikroarsitektur adalah cetak biru elemen chip. Cetak biru ini apabila digabungkan dengan nanoteknologi tingkat lanjut memungkinkan perangkat lunak komputer menjadi lebih piawai dan efisien dalam energi. Tim mikroarsitektur Intel harus membuat lompatan raksasa dalam inovasi dan baru-baru ini memperkenalkan transistor 3D pertama di dunia yang diproduksi dengan ukuran 22 nanomili. Perkenalkan pada prosesor Intel Core generasi ketiga. Mikroarsitektur 3D 22nm dari Intel menandai suatu titik balik dan dalam struktur mendasar chip komputer. Sekarang transistor merupakan perangkat 2D atau planar. Transistor 3-gate 3D Intel menggunakan 3-gate yang diintegrasikan dalam saluran silikon dalam struktur 3D yang memungkinkan gabungan antara kinerja dan konsumsi daya ultra rendah yang belum pernah ada sebelumnya. Teknologi ini memungkinkan Intel membuat mikroprosesor yang lebih bertenaga dan dengan kinerja lebih tinggi dan masa pakai baterai yang lebih lama atau daya baterai hemat, serta
faktor yang lebih kecil seperti ultrabook. Ini sistem desain. Sistem desain adalah mesin fotokopi membantu memperbanyak formulir. Tidak perlu membangun dan memikirkan 10 isi formulir dari nol. Selain buang waktu, kamu juga buang salah lebih besar. Akan lebih baik jika energi digunakan saat memikirkan satu formulir dengan baik dan matang saja. Hal ini sama dengan apa yang terjadi dengan sistem desain. Jika ada komponen-komponen yang sudah dibuat dengan baik dan matang, desainer produk tidak perlu menciptakan desain dari nol. Jika ingin menciptakan produk baru, ia tinggal mengambil komponen yang sudah ada dengan sistem desain. Orang-orang yang diuntungkan dengan sistem desain bukan hanya desainer produk, tim developer juga terbantu olehnya, karena terdiri dari elemen visual dan gambar, tapi juga berbagai bit atau kode dari gambarnya. Yang pertama, tempat khusus dokumen. Kedua, komponen desain yang bisa digunakan kembali seperti Figma, ilustrasi, dan lain-lain. Dan ini Google Drive atau Dropbox. Komponen development yang bisa digunakan kembali seperti produk aplikasi, produk website, dan lain-lain. Beberapa zip yang diperhatikan, yaitu tujuan dan nilai produk, gaya desain, serta prinsip desain. Terima kasih, sekira cukup. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.